Saat kita bersolawat, pahalanya silaturahim itu akan menambah persetujuan persaudaraan, dan solawat itu mensyaratkan man syahida bil haq. Jadi syafaat itu mensyaratkan pada seseorang yang telah bersaksi. Man syahida, syahida itu fi'il madi. Jemaah rahimakumullah, saat kita memahami secara utuh bahwa kehidupan ini sebenarnya hanya alat, dunia ini mung alat saumure diwi-diwi, bagaimana untuk dapat mengantarkan keselamatan. Jadi dunia itu hanya alat. Seperti kalau kamu ingin makan, ingin bertani, maka alatnya adalah pacul. Dunia ini mung pacul, hanya alat. Walaupun dengan menggunakan only atau hanya, bukan berarti ini disepelekan, bukan berarti ini diabaikan. Kita lakukan dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh. Iya, tapi kesadaran yang menyertai kita berdunia, kita harus memahami secara utuh bahwa dunia ini hanya alat, hanya tools. Jika ini kamu jadikan sebagai parameter, kamu jadikan umpamanya begini, kebahagiaan, ketentraman, itu surga, neraka, pahala, widodari, kamu buat parameternya itu adalah benda dunia, dibuat padanan, maka yang terjadi adalah kamu tempatkan dunia ini sebagai sesuatu yang esensi, kamu tempatkan dunia ini sebagai lubun, kamu tempatkan dunia ini sebagai sesuatu yang dikejar-kejar habis-habisan. Saat kehormatan diletakkan pada yang sifatnya material, maka kita habis, kita akan terjadi benturan. Saat kehormatan, jangan jadikan diri kita menjadi manusia yang mengejar-ngejar kekayaan, harta benda dan prestis, pangelembono, pujian. Maka pada saat itu yang terjadi, saat kamu nanti jatuh, teman kamu akan semua menjauh. Umpamanya kan begitu. Sering kita mendengar hal semacam itu. Kita melakukan bekerja yang kita jalani, kita lakukan bersungguh-sungguh, tapi posisi batin la ilaha, menafikan segala hal tentang material dunia, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Boleh kita kaya, tapi kita tidak mengejar kaya itu. Boleh kita punya mobil, tapi kita tidak mengejar mobil itu. Kalau yang kita kejar mobil, yang kita kejar kaya, apa jadinya? Apa kira-kira dampaknya? Kegubel utang, kegubel isin, kegubel malu, keluar sedikit, bajunya suwek, bingung. Kita menjadi enggak cerdas. Apalagi kita memiliki kekayaan, kita posting hanya untuk menjadi sebuah YouTuber supaya terkenal hanya karena menunjukkan kekayaan. Parameternya umpamanya itu kan menjadi parah. Dan ironinya, we yo seneng banget gitu loh. Sing mbok delok kuwi like gitu. Wong enek wong pamer malah wis seneng. Iki padha karo njlomprongke wong. Njlungupke wong gitu ya. Jadi karena kita mengejar kekayaan, karena dikira kehormatan dan harga, itu dikira karena kayanya, karena jabatan itu. Prestisnya juga dikira itu. Untuk apa kita kaya? Yang paling utama penting untuk menjadi orang yang bermanfaat dan berfaedah. Ini yang jauh lebih penting. Kan itu ya. Jadi
pada saat Sehingga pada saat kamu itu suka kepada kekayaan dipamerkan, kemudian itu kamu anggap kehormatan, prestis itu adalah posisinya material, itu namanya gagal paham, itu namanya gagap memahami kehidupan. Keluhuran, keagungan, kehormatan, itu adalah masalah ruh, masalah ruhiyah, masalah diri yang berada di dalam jiwa, itu masalah ruh. Makanya nggak akan pernah menemukan solusi kehidupan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran jika kita ini gagal paham bahwa keluhuran, keagungan, kehormatan, kemuliaan, kesucian ini adalah masalah ruhiyah. Masalah ruh itu milik Allah yang ditiupkan saat kita di dalam gua garbo sehingga ada kehidupan, nafaktu min ruh, itulah dibelahkan dari, dicuilkan dari milik Tuhan, disebut fitrah manusia yang fatoronas, yang fitrah manusia dari fitrah Allah, fatoronas alaiha. Jadi itu yang dikatakan yang suci, yang luhur itu karena ada fitrahnya Allah, sehingga dikatakan bahwa keluhuran, kesucian, keagungan, kemuliaan itu sifatnya ruhiyah. Saat keluhuran, keagungan, kemuliaan, kesucian ini ditempatkan pada material, suci mergo ketok nganggo kopiah berarti kuwi wong suci, suci mergo sorban ketok suci, luhur mergo emas, pamane kan begitu, hancur. Jadi kemuliaan, keagungan pada saat material, bahkan kecantikan. Makanya kan kalau ada orang begini, kita kalau kamu melihat orang mbok takoki kok kelihatan saya cantik toh, enggak, maka suruh masuk ke rumah, dia keluar lagi biasanya cantik, karena cantik itu datangnya dari dalam. Nyaut ternyata ya. Jadi tanda orang gagal ini jenengan cermati ya. Tanda orang yang gagal paham atau gagap itu di dalam diri kita itu kesulitan sekali menghilangkan res-res iri, dengki dan dendam di dalam diri. Kalau ada itu, berarti kita sebenarnya adalah gagal paham. Kalau kita itu ternyata lemah banget, tidak memiliki empatik, tidak memiliki kepedulian, dan cenderung kita sudah semuanya sendiri dan kita senang mengejar kesenangan-kesenangan, kehormatan-kehormatan material, itu tanda bahwa kita gagal paham dalam kehidupan. Dalam hal ini kan guru-guru. Perilakunya pemenah pamer, riya, sum'ah, ujub, takabur. Kemudian terjadinya penyakit sindrom mental, krisis peran. Sehingga kita suka menilai orang lain, kita suka mengerumpi, suka mengolok-olok, menggunjing, memfitnah. Kita kemudian berbangga-bangga dalam perilaku sebuah kesombongan, arogan, bangga arogan terhadap keturunan, sombong arogan karena kekayaan, sombong arogan karena jabatan, sombong arogan karena kekuasaan dan kekuatan. Maka ini sebenarnya tanda-tanda kita tuh gagal paham dalam kehidupan. Ini contoh-contoh kemauan. Jadi kenapa saya saya mengangkat semacam yang bersifat psikologi mental ini. Jemaah rahimakumullah. Ini zaman medit, ini akan ada sesuatu. Tapi memang saya belum berani membuka blak. Ada apa? Nanti saya buka deh. Ada sesuatu. Bukan nanti dalam pengertian ini, nanti dalam pengertian. Ada apa tak sebenarnya? Keadaan ini.
Jadi karena kita sangat berharap bahwa kita berada di dalam syafaat dan di dalam keselamatan lahir dan batin kan. Kita nggak ingin tersaring yang kesekian kali begitu ya. Dulu sebelum peristiwa 2012 semuanya merasa yang benar, ternyata kan banyak yang terlempar kan gitu. Semua orang mengatakan, Imam Mahdi cirinya begini. Kalau itu nanti muncul, maka kita harus bersegera ikut dia. Maka kita sekarang menunggu, kita tunggu datangnya Imam Mahdi. Sampai jemblek ora bakal petuk. Edan boh. Hadisnya dan Qur'annya itu enggak ada kalimat menunggu, enggak ada. Yang ada itu wabtahu, watabi. Carilah, bahkan hadisnya, walaupun antaramu dengan yang wenang menunjukkan tentang hidayah, itu kamu ada lautan api atau lautan salju, maka kamu harus merangkak mendatanginya. Hadisnya begitu. Enggak ada kalimat menunggu. Kalimatnya wabtahu ilahi. Datangi dan memintalah. Bagaimana kita di dunia ini tapi ilahi. Hati kita di akhirat. Itu piye kan gitu. Ilahi al-wasilah. Mencari. Menunggu. Dalam melihat hadis dan ayat, tangeh lamun kan sepertinya kan begitu. Harus mencari itu berarti orang yang butuh, kuat, berproses, selamat. Kalau menunggu itu seperti orang yang berhak menilai. Bedanya kan begitu. Menunggu itu akhirnya kan ngaji, ciri Imam Mahdi ini. Bukan kan gitu. Iki bener. Itu bukan. Menilai. Orang menunggu itu cenderung menilai. Merasa lebih. Gak akan ketemu. Kemudian Mbah Surono moco tulisan. Enak tulisan. Diam itu adalah emas. Terus dia berpikir. Burung beo ngocah omong koyok ngono wae regane larang apa peneh pitikku. Akhirnya pitik digawe di pasar. Pinten Pak? Ayamipun gangsal atus yuta. Kok pitik mawon kok mahal? Lho jenengan boten ngerti niki pemikir.